gitu kan. Nah, ini faktanya Prof ya, gara-gara ada reviewer yang begitu banyak ini, akhirnya konsumen menyadari bahwa oh, produk yang saya beli itu ternyata banyak sekali yang overclaim. Ya, overclaim kan orang selalu identik over tuh lebih ya, melampaui batas dari yang dia klaim. Gitu, misalnya harusnya 1% jadi 5% supaya cepat berfungsi misalnya kan, atau dia justru lebih rendah supaya dia untung besar, harusnya dia kasih 5, dia kasihnya cuma 0,1 gitu kan Prof, yang malah nggak berfungsi apapun ke wajah gitu ya. Ada juga yang zat berbahaya. Nah kalau yang zat berbahaya sudah pasti itu tutup mata aja, itu pidana Prof, karena itu merugikan secara telak gitu ya, itu kan bisa menyebabkan kerusakan wajah segala macam gitu. Tapi kalau yang overclaim yang dia harusnya 1% dia kasihnya 5% berlebih, itu juga sebenarnya berbahaya Prof. Atau yang harusnya 5% dia kasihnya cuma 0,1%. Nah itu kan kalau kacamata kami sebagai advokat nih Prof, itu adalah penipuan. Penipuan berarti pidana Prof. Pandangannya BPOM gimana nih? Iya, begini ya, berbicara tentang overclaim, apakah itu karena mengandung zat berbahaya atau kelebihan atau kekurangan, semuanya itu adalah pidana. Yes. Pidana dalam konteks kalau zat berbahaya kan bisa merusak tubuh pemakai atau konsumen. Kalau dia kelebihan juga bisa berbahaya. Bisa berbahaya karena mungkin kelebihan dosis. Kalau dia kurang juga bisa berarti tidak punya efek, itu penipuan. Jadi kesimpulannya semuanya itu adalah semua jenis overclaim adalah penipuan. Iya, dan kita bisa tindakin. Tindakinnya salah satunya dalam bentuk ya tentu kalau domainnya Badan POM kan mulai administrasi, pencabutan izin, penutupan usaha. Kalau dia sudah aspek merugikan dan itu berbahaya, tentu kita bisa lanjutkan ke kepolisian. Lanjut, Mr. Blank. Ada kriteria. Berbahaya itu ternyata langsung menepuk-nepuk muka tadi, Mr. Blank. Ya, sudah disampaikan lagi berulang-ulang kali. Ya, bahkan tadi si hostnya itu mencoba untuk mengarahkan ke penipuan. Tapi kembali lagi, Kepala Badan POM mengatakan ini bukan absolut. Overclaim itu memang penipuan. Ya, tapi di dalam BPOM sendiri ada klasifikasinya. Karena yang memang menentukan nanti adalah BPOM. Contoh misalkan, ketika misalkan dia kurang dari standar, apakah itu mengakibatkan kerusakan? Apakah standar kemanfaatan atau kehasiatannya berkurang? Atau hilang sama sekali? BPOM lah yang akan merilis itu nanti. Yang menentukan. Ketika misalkan tidak berdampak apa-apa, kemudian sanksinya akan ditentukan oleh BPOM. Ya. Tapi kalau tadi sudah diulang lagi ya sama Kepala Badan POM, kalau sifatnya membahayakan ya atau merugikan orang lain, maka masyarakat dilanjutkan ke kepolisian. Artinya itu semua adalah kewenangan BPOM untuk memberikan sanksi yang terukur ya. Nah, sanksinya terukur. Oke, lanjut. Oke, siap, laksanakan. Kita menuntut dan selama ini juga semuanya kita sudah tuntutin yang disebut dengan selama ini oleh reviewer itu kalau kita buktikan kita sampai pada tahap selain apa yang disebut dengan hukuman administrasi kita lanjutkan ke kepolisian. Kita sudah lapor. Kita lapor ke polisi. Iya kan? Karena dari deputi penindakan itu yang lanjutkan ke kepolisian. Dan kita sudah kita laporkan ya, kita laporkan ke polisi karena deputi penindakan itu yang akan melanjutkan. Artinya apa? Setelah dilakukan penyelidikan, investigasi, klarifikasi dan lain sebagainya, setelah melalui tahapan-tahapan prosesnya, maka deputi penindakan akan melanjutkan itu. Apakah sampai pada pencabutan izin edar, teguran, pencabutan izin edar, penutupan usaha, atau yang paling tinggi berarti terakhir ya, melanjutkan laporan ke kepolisian.
Oke. Begitu Semakin teman-teman. Iya, semakin jelas nih Mr. Blind. Iya, berarti di dalam sini, dari penjelasannya ini, bisa kita simpulkan sementara ya. Sementara bisa kita simpulkan, siapa yang bisa melaporkan untuk terkait dengan obat, makanan, sediaan Produk. farmasi ini? Siapa? Masyarakatkah atau BPOM kah? Prosedurnya ya BPOM. Nah, ini Mr. Z. Yang harus diluruskan ke masyarakat, gitu loh. Silahkan, dilanjut Mr. Z. Oke, siap, laksanakan. Kita laporkan. Nah, tentu tahapan berikutnya kan polisi harus bertindak kan, tapi itu di luar kewenangan kami. Ya, BPOM tidak. Oke, setelah dilanjutkan maka polisi bertindak. Kalau dilanjutkan dari Badan POM ya, Mr. Blind. Betul. Oke, siap, laksanakan. Lanjut. Boleh bercampur. Enggak urusan dalam proses. polisi. Ya. Iya kan? Kami cuma sampai urusan berdasarkan data ini orang dirugikan lewat stempel Badan POM, kita melapor. Lembaga negara lain yang punya kewenangan melapor. Stempel artinya surat itu bertanda tangan secara dinas dari kepala Badan POM, begitu ya maksudnya, Mr. Blind? Betul. Oke, nggak perlu diterjemahkan ya, Mr. Blind? Ya, nggak perlu diterjemahkan. Udah jelas. Sudah paham? Kira-kira sudah paham ya, Mr. Blind? Ya, sudah clear. Yang sono. Lakukan Oke. penindakan. Penegak hukum yang penegak hukum yang kami bisa lakukan adalah penyitaan. Oke. Menyita benda-benda yang merugikan tadi. Oke. Nah. Produk yang diduga overclaim tadi. Produknya kita bisa sita. Oke. Prof, sebelum ke pidana nih, adakah perusahaan pemilik pabrik ya yang memproduksi skincare yang saat ini sudah pernah ditindak oleh BPOM? Oh, banyak. Penindakannya apa, Pak? Apakah administratif saja, teguran, cabut izin, atau sampai penutupan pabrik misalnya? Ya, sampai penutupan pabrik ada yang Ada kita pabrik yang ditutup oleh BPOM? Iya. Oke, pabrik besar atau? Pabrik besar tutup. Ada yang kita lakukan. Kalau penutupan itu berapa lama, Prof, biasanya? Iya, pertama kan bertahap ya. Iya. Produk-produknya, nomor izinnya dicabut. Ya kan? Iya. Kalau izin dicabut berarti semua produk yang selama ini dia dagangkan dia tidak boleh perdagangkan lagi. Oke. Nah, setelah itu ininya pabriknya kita tutup. Tutupnya tentu ada masanya. Iya. Ya kan, kita tutup karena kan masanya tentu sesuai dengan peraturan macam-macam. Ada yang sebulan, ada yang beberapa bulan, bahkan ada yang setahun. Ada juga bisa tutup permanen. Tergantung tingkat masalahnya. Tingkat kesalahannya. Tingkat kesalahannya. Sampai di situ yang kami bisa lakukan. Nah, terus pelaku usahanya kita majukan ke polisi. Lewat yang disebut itulah yang pro justisia. Tahun lalu ada 91 sampai ke polisi. Bagaimana hukumannya apa semua? Ya, polisi dan kewenangannya penyidik. Selain penyidik, apakah nanti pengadilan menentukan dia berapa? Menentukan setahun, 2 tahun, jadi 12 proses hukum tahun. itu BPOM tidak bisa mencampur. Tidak bisa. Karena itu di luar kewenangan kewenangannya kami. BPOM. Tapi kami sudah melindungi masyarakat dengan melapor secara resmi, menuntut secara resmi. Jadi sesungguhnya BPOM sudah melakukan tindakan tegas, sudah terukur ya. Tegas. Kalau memang ada pelanggaran, maka tentu ada tahapan-tahapan apa namanya yang harus diberikan kepada pelanggar, tergantung pada tingkat kesalahannya. Nah, Prof, kalau yang ditutup sementara nih, Prof, sampai batas mana dia boleh buka lagi? Apakah kemudian ada persyaratan dari BPOM, misalnya kamu boleh buka lagi kalau terbukti kamu sudah memusnahkan semua produk-produk yang overclaim berikut dengan bahan-bahannya, atau bagaimana, Prof? Jadi kan kita bicara penyitaan nih, Prof. Semua sudah terlanjur beredar nih di pasaran, ya kan? Apakah BPOM juga berwenang nih menurunkan timnya untuk penindakan, sita semua barang-barang itu? Karena jadi nanti si pemilik pabrik ya atau pemilik brand harus memberitahu di mana saja mereka menjualnya, semua harus disita, dimusnahkan, lalu kemudian pabrik yang ditutup ini harus memproduksi lagi barang yang sesuai, baru kemudian dia boleh buka, gitu, beroperasi. Ya, betul. Makanya kan kita ada deputi penindakan di Badan POM. Jadi setelah misalnya hubungannya dengan produk sampai pencabutan izin dan itu
diselesaikan kalau kosmetik yaitu kedeputian 2. Tapi kalau dia sudah masuk ke masalah hukum, maka dia dialihkan ke deputi 4 namanya, deputi penindakan. Di deputi penindakan itu ada 4 direktorat. Ada direktorat cegah langkah, ada direktorat cyber, ada intelijen dan penyidikan. Nah, direktorat ini tim kami bukan hanya di Jakarta, kita punya ada 600 di seluruh Indonesia. 600 seluruh Indonesia. Okay. Dan dari PPNS 600 ini dia bisa bertindak sampai pada tahap penyitaan. Okay. Jadi produk-produk itu kita sita, kemudian kita musnahkan. Itu hak. Oke. Nah, jadi itu tahapannya. Ya. Nah, ya tapi untuk tahap bagaimana untuk memutuskan sampai pada tahap status hukum, ya tentu harus lewat pengadilan. Ya. Dan untuk sampai ke tahap pengadilan, kita libatkan kejaksaan untuk penuntutannya, polisi untuk BAP-nya dan sebagainya. Dan sudah ada 91 kasus pada tahun kemarin itu masuk pada tahapan itu. Di antara mereka sudah ada yang ditindaki. Oke. Dalam proses penyitaan, Prof, apakah dilakukan secara transparan? Masyarakat juga tahu atau bagaimana? Pada transparan pada saat penyitaan, transparan pada saat pemusnahan juga transparan. Jadi disampaikan secara diumumkan oleh BPOM secara resmi. Secara resmi. Oke. Dan bisa dicek semua secara resmi. Dan pada saat pemusnahannya itu kepolisian ikut, kemudian kejaksaan ikut, Badan POM juga ikut, dan pelaku usaha juga menyaksikan di situ. Jadi kesimpulannya sangat transparan. Ya. Semua tindakannya bisa terlihat, terukur. Oke, karena kan kalau belum diproses hukum lalu kemudian dimusnahkan kan itu nanti menghilangkan barang bukti, Prof. Iya, itu. Nah, jadi proses itu tentu melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Melibatkan kepolisian. Oke, Prof, kita beralih nih, Prof. Ya, ini saya senang sekali bisa ngobrol dengan Prof. Jadi kita bisa dapat utuh nih, Prof. Ya kan, informasi dari BPOM dan ini nanti mengedukasi semua masyarakat, gitu. Nah, sekarang yang lagi heboh banget nih, Prof. Ya. Dokter. Dokter? Ada dokter disebut. Aduh teman-teman, wah gawat iki. Ya, tunggu dulu ya, sabar ya teman-teman ya, sabar ya. Prof kan mantan ketua konsil kedokteran. Betul. Saya dulu pernah podcast dengan Prof waktu masih jadi ketua konsil kedokteran. Nah, tentu Prof juga ada seorang dokter, tentu Prof tahu betul mengenai kode etik. Betul. Ya kan, seorang dokter. Nah, ini kita tahu di produk kecantikan ini, Prof, ya ada namanya dokter kecantikan. Betul. Ada dokter kecantikan, Ada disebut dokter. anestesi, ada dokter dermatologis. Yes. Nah, mereka punya yang namanya klinik. Mereka juga punya brand nih, Prof. Oh begitu ya. Yes, mereka punya brand juga, brand skincare. Nah, ini saya masih tahu nih, Prof. Menurut pandangan Prof, dulu sangat concern juga terhadap kode etik waktu masih di konsil kedokteran. Betul. Apakah dokter-dokter kecantikan ini ya yang punya klinik, lalu kemudian mereka juga punya brand, mereka begitu aktif mempromosikan diri live di Instagram, kadang-kadang live di TikTok gitu. Secara kode etiknya ini menyalahi kode etik nggak sih, Prof? Gitu. Nah, ayo jawabannya piye kijal. Ayo, mantap nggak Mr. Blind? Mantap ya. Jadi bagaimana nih? Ditutup? Oh jangan. Oh, jadi perintahnya? Lanjutkan. Oke, siap, laksanakan. 86 cus. Kan begini, sangat jelas dari 12 item sumpah jabatan kita sebagai dokter Indonesia. Itu kan ada sumpah jabatan. Etik itu kuncinya pada sumpah jabatan. Oke. Nah, jadi kalau dia melanggar sumpah jabatan berarti melanggar etik. Dan jelas-jelas dalam sumpah jabatan kita itu akan memperlakukan merawat pasien kita semaksimal keilmuan yang kita miliki sebagai dokter tanpa memandang latar belakang politik, agama, dan kebangsaan. Itu yang pertama. Yang berikutnya tentu dijelasin sebagai seorang dokter kami akan melakukan yang terbaik bagi pasien dan menghilangkan diri dari perasaan
berbangga-bangga yang berlebihan dan mempromosikan diri. Tidak boleh. Tuh. Jadi Tidak kalau boleh secara mempromosikan etik diri. tidak bisa promosikan diri aja. Nggak ada, apalagi kliniknya dipromosikan, tentu itu Kliniknya lalu dia jual juga jual produk sampai pada tahap menjual, itu melanggar etik. Tuh. itu melanggar etik. Iya. Prof. Kalau melanggar etik itu sanksinya apa, Prof? Sanksinya adalah sanksi etik, Sanksi etik. dan sanksi yang bisa memberikan sanksi etik adalah organisasi profesi tempat mereka bernaung yang namanya Ikatan IDI. Dokter Ya. Indonesia ya. Jadi dokter karena etik. Nah, Mr. Blind, dengerin Mr. Blind? Yap. Iya kan? Silakan. Ya, artinya dari dua item yang disebutkan tadi oleh Prof. Ikrar ya, Prof. Ya. Taruna. Dua item tadi, yang pertama adalah berusaha sebaik mungkin memperlakukan pasien, merawat pasien ya, maksimal dengan keilmuan yang dimiliki. Ya. Artinya, walaupun dia memiliki produk, walaupun dia punya klinik, semua semata-mata memberikan yang terbaik untuk pasiennya. Itu sumpahnya. Nah, yang kedua, ya artinya tadi di situ tidak dibatasi ya, pemilikan klinik atau apapun tidak dibatasi. Tapi Iya. yang kedua, tadi yang disebutkan poinnya adalah tidak diperkenankan berlebih-lebihan, bahkan mempromosikan diri sendiri. Apalagi sampai menggunakan profesinya untuk meng-approve sesuatu. Itu kan artinya membantu penjualan orang lain. Menjual diri sendiri aja tidak boleh, apalagi membantu penjualan orang lain. Kan gitu. Artinya itu juga melanggar etik. Nah, itu udah jelas tuh. Melanggar sumpah artinya melanggar etik. Sanksinya apa? Sanksi etik. Siapa yang bisa mengeluarkan sanksi etik? Ya, organisasi profesi tempat mereka bernaung, yaitu Ikatan Dokter Indonesia. Oke. Gitu. Prosedurnya adalah nanti melapornya ke majelis kehormatan dokter MKD. Oke. Ya. Oke, Mr. Blind. Kita dengarkan lagi ya, Mr. Blind. Ya, siap. Apa perintahnya ini? Lanjutkan. Siap, laksanakan, maju. Ya. Kalau dia melanggar disiplin ilmu, misalnya dia seorang ahli kulit atau Ya. dermatologis, kompetensinya itu, tapi setelah itu dia mengobati penyakit jantung, itu namanya melanggar disiplin. Oke. Kalau dia melanggar disiplin karena tidak sesuai kompetensinya, maka hukumannya STR-nya dicabut. Kalau Nah, STR dicabut, awas nanti STR-nya dicabut nanti. Bahaya ini. Tunggu. Saya lanjut lagi. Wah, ini ngeri nih. nih Prof, dokter dia menjual produk yang berbahaya, itu melanggar. Wah, sudah mulai ngeri sedap ini, Mr. Blind. Ya, betul. Jadi perintahnya apa nih? Tutup. Lanjutkan. Oh, lanjut. Oh, siap, laksanakan. Disiplin nggak? Oh jelas itu melanggar disiplin. Kalau melanggar disiplin, adakah di peraturan kedokteran sanksinya pidana, Prof? Nah nanti tahapan berikutnya ada disebut dengan pelanggaran malpraktek, biasanya sampai pada tingkatan pidana. Contohnya begini, dia ahli kulit, terus ada pasien sakit jantung diobatin, dan orang yang sakit jantung ini akhirnya meninggal atau kecacatan. Maka di situ ada pelanggaran disiplin, di situ juga ada pelanggaran pidana. Oke. Nah, ini sebenarnya ahli kedokteran atau ahli kepribadian ini, Mr. Blind? Jangan dijawab. Soalnya selain skincare juga ada masalah yang lain, Mr. Blind. Iya. Saya curiga selain masalah skincare, dia pengamat sosial kayaknya. Iya. Jangan-jangan pengamat persunatan. Iya. Jadi gimana nih? Lanjutkan, Mr. Z. Oke, siap, laksanakan. Karena dia membuat orang cacat atau meninggal dunia. Namanya malpraktek. Dan kalau masuk tahap itu tentu dia harus mengikuti prosedur hukum pidana. Iya. Iya kan? Nah, Ya harus kalau ditanggungjawabkan secara pidana. kalau hubungannya dengan disiplin, tentu ada dua hukuman yang
tertinggi yang bisa dilakukan, yaitu surat tanda registrasinya dicabut, Hah? berarti izin prakteknya juga dicabut. Ah, Dia tidak bisa praktek, kan begitu. Ya. ya. Nah, tapi kalau dia melakukan malpraktek sampai pada tahap pidana, kan itu berarti secara sengaja dia membunuh. Nanti pengadilan yang membuktikan ada nggak niat jahat, ada niat ini. Kalau niat jahat itu sudah jelas. Mengumpulkan pasien untuk menyerang orang lain itu saya kira itu sudah niat. Tapi nggak perlu dibicarakan ya, Mr. Blan ya. Iya. Kita bedah ini dulu ya. Iya, yang ini aja dulu ya. Ya, Itu di luar domain kita, pengadilan yang akan putuskan. oke. Ya. Nah, dokter-dokter nih, Prof. Saya kan melihat tuh berseliweran dokter melakukan review dan Kemana nih? Kemana nih? Ih. Ayo. Kayaknya ke situ deh. ada dugaan mereka itu melakukan upaya-upaya memenangkan persaingan usaha. Ini Nah, kok Bukan saya loh yang ngomong, Guys. yang ngomong ini loh. Bisa silakan, Mr. Blan. hostnya nyerempet ini bahaya ini. Nah, aduh, aku sudah bilang jangan diserempet. Iya, main-main di pinggir jurang dia. Aduh, apa Ini kita kan. yang kurang menyelam lebih dalam ya? Iya, ibu ini kok dia langsung singgung ke arah itu ya. Nah, bu nanti gitu ya. Iya, tapi coba kita dengar dulu apa maksudnya ini, ya kan? Jadi perintahnya apa nih, Mr. Blan? Kita lanjutkan. Oke, siap laksanakan. ini seperti persaingan bisnis gitu, Prof. Kayak yang aku bilang ini. Iya, kok Aku ngikut-ngikut dia atau dia ngikut-ngikut aku? Hah? Dia aku. Samalah ya. Sama. Oke, kita lanjut. Kita tahu di pasal 3 Kode Etik Kedokteran itu dilarang seorang dokter untuk memenangkan suatu persaingan usaha, apalagi di Ini omongannya Mr. Blan ini. loh, Duh, ini jangan-jangan telepon-teleponan sama Mr. Blan ini. waduh, Duh, repot nih. dengan cara melanggar hukum, misalnya, ya kan, dia mempublish ya hasil laboratorium yang belum terakreditasi, apalagi dia mempublish sesuatu yang sebenarnya itu kewenangannya BPOM, Iya. kan itu melanggar hukum. Prof. mengangkangi. Lu. Stop. Ada Bu Fitri tadi mana ya? Bu Fitri nggak mau naik sini ya? Nggak tahu kenapa ya. Aduh. Masih Ini reaction ngangkangi. soalnya. Ngangkangi, Mr. Blan. Ngangkang ini bahaya. Waduh, Mr. Blan. Ini bahaya ini. Mister Z, saya bukan Iya, nggak mau naik, saya mau dengerin dulu. Selamat malam semua. Saya baru Malam. pulang ke rumah. Lanjut, lagi seru tuh. Lanjut. Loh, iya memang ini yang saya bilang ini loh. Seru Saya kan? dengerin, seru. Ayo dengerin. Ayo, lanjut. Tunggu. Perintahnya apa ini, Mr. Blan? Lanjutkan. Lanjut, siap, laksanakan. Cus. Bagaimana pandangan Prof nih yang dulu pernah di konsil kedokteran terhadap dokter-dokter yang melakukan ini, mereview, ya kan, lalu kemudian review hasil reviewnya, ya dia lakukan ada dugaan melakukan tindakan yang melanggar pasal 3 Kode Etik Kedokteran, lalu memenangkan suatu persaingan usaha dengan melanggar hukum. Kenapa saya katakan melanggar hukum? Karena dia menyatakan sesuatu yang bukan kewenangannya, karena itu kewenangannya BPOM. Bagaimana pandangan Prof nih sebagai orang yang pernah di konsil kedokteran dan sebagai kepala BPOM? Intinya begini. Yang pertama, tentu dalam konteks etik sudah melanggar etik. Ya. Dan itu hukumannya di organisasi profesi. Kalau dia melanggar disiplin kedokteran, di konsul kedokteran yang bisa memberi sanksi, yang disebut Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, ada pengadilannya di situ. Itulah yang memutuskan. Nah, kalau menyangkut masalah hukum, tentu ujung-ujungnya adalah kepolisian dan hakim yang menentukan di pengadilan. Nah, sekarang tentang kewenangan. Yang saya mau bahas di kewenangannya dia kan. Ya. Ini kan bukan kewenangannya dokter. Dokter itu seharusnya berdasarkan sumpah jabatan dokternya dan berdasarkan disiplin keilmuannya, tugasnya adalah melayani, tugasnya adalah mengayomi pasien, tugasnya adalah bagaimana mengedukasi pasien, memberikan pandangan ini berbahaya, produk ini begini-begini. Boleh saja, tapi dia tidak bisa mempublish. Jadi kalau dia tujuannya mengedukasi, itu bisa. Bukan hubungannya dengan kepentingan bisnis, bukan. Mr. Blan, mempublish bisa Mr. Blan. Monggo, Mr. Blan. Ya. Jadi
tadi di situ disebutkan dengan tegas oleh Kepala BPOM, dia boleh mengedukasi. Mengedukasi itu boleh, ya. Tapi dia tidak boleh mempublikasi yang kaitannya dengan kegiatan bisnis. Itu tidak boleh. Jadi kalau memang mau mengedukasi, tidak ada brand yang disebutkan. Contoh, misalkan ya, bahan A, bahan B itu berbahaya untuk kulit karena akan menyerang bla 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 dengan istilah-istilah kedokteran. Tapi ketika sudah mulai mengatakan ada produk yang dia sebut, terutama merek, ya, ini berarti kaitannya dengan bisnis. Seorang dokter dilarang, ya, memenangkan persaingan bisnis dengan cara melawan hukum. Iya. Nah, salah satunya kenapa dia dikatakan melawan hukum, karena mengungkap rahasia dagang brand tertentu. Iya. Sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 30 tahun 2000 tadi. Oke, dilanjut Mr. Z. Lanjut ya gini ya. Ya, benangnya sudah kita dapat ini, benangnya. Oke, siap, laksanakan. Kepentingannya untuk menjual, bukan hubungannya dengan persaingan usaha. Ya, Tapi kalau keinginannya betul-betul ingin mengedukasi, dan mereview, ya, maka hasil labnya, temuannya dokter dilapor ke kami, ke BPOM. ke BPOM. Nah, bukan dipublikasi. Silakan. Ya. Kencangkan sedikit suaranya. Oke. Ketika ingin mereview, lalu mengadakan uji mandiri, ya, hasilnya dilaporkan ke BPOM, bukan dipublikasi. Sebagai bahan laporan untuk ditindaklanjuti oleh BPOM. Ya. Ya. Sebentar, Karena boleh dia nggak tidak aku punya- cut sebentar, Mr. Blind? Boleh, Kak. Boleh nggak sih di-invite si Samira ke sini biar denger nih? Lanjut. Boleh dong, boleh aja, boleh. Aku nggak berteman tapi. Iya. Iya, ini tadi Mr. Blend. Lanjut lagi Mr. Blend. Ya, artinya ketika ini ya, Kepala BPOM sebagai pemangku jabatan regulator yang diamanatkan oleh undang-undang dan amanat pemerintah, ya, wakil pemerintah dalam menjalankan regulasi di bidang obat dan makanan ini sudah tegas dan jelas mengatakan bahwa itu adalah kewenangan BPOM. Dan tidak menyerahkan kewenangan ini kepada orang lain. Tidak ada. Tidak ada. BPOM tidak pernah menyerahkan tugas atau penunjukan tugas-tugas tertentu kepada orang lain, perorangan apalagi kelompok. Yang ada di dalam yang ada dalam peraturan BPOM nomor 16 tahun 2025 adalah melibatkan yang sifatnya partisipatif. Bukan penunjukan, bukan penugasan, ya, apalagi sampai kerjasama. Tidak ada. Bentuknya hanya partisipatif. Ya, artinya masyarakat itu membantu BPOM untuk mengawasi, hanya sebatas mengawasi. Mengenai publikasi, verifikasi, validasi, tindak lanjut dan lain sebagainya sampai penjatuhan sanksi, tetap ranahnya adalah ranah BPOM. Apalagi Jurisdiksinya, jurisdiksinya adalah jurisdiksi BPOM. Tapi ketika nanti BPOM sudah mengeluarkan rilis resminya, silahkan masyarakat ingin memancar luaskan, ya, ingin membantu BPOM mempublikasikan, silahkan membuat konten-konten berdasarkan rilis dari BPOM, bukan mengadakan rilis sendiri. Ini approve, ini tidak approve, ini bukti hasil labnya. Tunggu dulu. Itu akan ada nanti Mr. Blind. Sabar Mr. Blind. Sabar. Kita bacakan dulu nih, ada Diana Yosi. Kemarin ngobok-ngobok di Ion. Berarti ingin ngobel-ngobel produk orang. Ya memang begitu pekerjaannya. Begitu. Itu kau enggak punya kewenangan, enggak punya kapasitas. Oke, kita lanjut enggak Mr. Blind? Lanjutkan. Oke, laksanakan Mr. Blind. Iya kan, bukan diumumkan ke publik. Karena pada saat dokter mengumumkan ke publik, ada orang yang merasa dirugikan. Iya. Produk yang dilaporkan itu
dokter bisa kena Undang-Undang Nomor 30 kan? Ya, Tuh. rahasia dagang. Nomor 30 tahun 2000. Nomor 30 tahun 2000. Sudah saya Rahasia. sampaikan Nah, tadi. hati-hati, ayo. Hati-hati ya. Hati-hati. Aku rak wis ngomong wingi-wingi Mr. Brand. Dora percaya ini para netizen malah do bilang pret-pret sama aku Mr. Brand. Ya, mungkin belum tercerahkan mungkin. Makanya ini penting sekali ya, penting sekali. Artinya kita hanya menyampaikan fakta, ya. Kita hanya menyampaikan fakta, kita sampaikan ke masyarakat untuk diketahui. Karena ketidaktahuan inilah yang menjadi celah manusia-manusia tidak bertanggung jawab ini, yang punya pikiran-pikiran jahat ini, ya kan, yang menggunakan segala macam cara dan berlindung di balik nama masyarakat, ya, berlindung di balik kepentingan masyarakat untuk meraup kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Ini loh. Silahkan dilanjut dulu, Mr. Z. Lanjut ya. Lanjut. Oh siap, laksanakan. Persaingan usaha tidak Persaingan sehat. usaha tidak sehat dan ini Aduh, Mr. Blaine. Ini isi ngomong sopo, Mr. Blaine. Ini bukan saya loh, teman-teman. Itu yang ngomong. Aduh, ini kok bahasanya Mr. Blaine di sini. Kok bisa pas begini ya? Iya, ini makanya nih saya. Ya teman-teman, ayo bekerja ya, khusus moderator ayo bekerja. Karena tidak lama lagi ini selesai. Dan kita sudah akan bisa mengambil intinya. Tujuan kita bukan hanya sekedar live ini Mr. Blaine, tapi tujuan kita adalah menggugah hati nurani yang membatu Mr. Blaine. Betul. Jadi apa yang kita sampaikan ini teman-teman secara tidak langsung ya, mohon maaf, apa yang kita diskusikan, apa yang kita bahas, apa yang disampaikan oleh Kak Fitri, apa yang disampaikan Mr. Z, teman-teman yang lain, Dr. Janet, Dr. Andreas, semuanya secara tidak langsung divalidasi oleh Kepala BPOM. Secara tidak langsung divalidasi oleh Kepala BPOM. Lalu kita mau bilang apa? Apakah kita ngarang? Apakah kita benci? Apakah kita pembela atau pembenci? Enggak ada. Kita hanya penyampai. Kita di sini sebagai pelibatan masyarakat dalam penyampaian informasi dari BPOM. Ya kan? Iya. Kan kita melaksanakan fungsi masyarakat ini saat ini. Iya. Ini yang benar. Oke. Yang benar itu adalah rilis dari BPOM atau keterangan-keterangan dari BPOM itu sudah pasti bisa dipertanggungjawabkan. Dan itulah yang kita sampaikan, kita bantu BPOM untuk mensosialisasikan. Nah, silakan Mr. Z dilanjut. Lanjut ya. Lanjut. Oke, siap, laksanakan. berbahaya. Betul. Jadi tergantung motivasi dokter tadi. Tunggu. Ini ada yang dia slim. Dok Peng selalu membanggakan circle-nya di kepolisian. Siapakah kira-kira? Wah. Gosek, sabar sih ya, Ben kesini dulu ya. Sabar. Gampang kalau itu kecil. Lanjut. Oke, siap, laksanakan. Jadi kalau dari Badan POM sudah tegas. Karena kita ini ingin melindungi rakyat juga ingin melindungi pelaku usaha kan, industri. Jadi kita ingin industri ini melakukan persaingan usaha yang sehat. Stop. Kalau ini agak harus kita sisipkan sedikit kepada Pak Prof. Taruna ya. Ya. Belum tegas Pak, belum. Ya. Harus masih ditingkatkan ketegasannya Pak. Jangan, tadi kan Bapak bilang cukup tegas. Belum, menurut saya belum tegas Pak. Karena belum ada penindakan terhadap reviewer oknum yang tadi Bapak sempat sebut itu terindikasi ada persaingan usaha yang tidak sehat. Coba kasih tahu itu Pak Ikrar, ini kasih tahu. Coba Pak, rekrut Mr. Z biar disikat semua Pak, gitu coba. Nah, itu coba nanti kita minta tolong Kak Fitri aja. Lanjut Mr. Z, lanjut. Jadi gimana nih? Lanjut. Oke, siap. Karena itu secara tegas saya mau katakan dengan aturan undang-undang yang ada sekarang, baik itu peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2024 maupun undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023, peraturan presiden nomor 80 tahun 2017, instruksi presiden nomor 3 tahun 2017
kemudian Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang pelakuan usaha, wewenang itu yang dimiliki untuk mengatakan approval Ya. adalah cuma lembaga negara yang namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Merinding, saya merinding. Saya merinding, teman-teman, saya Aku merinding. harus ngomong, Mr. Ben. Aku lo merinding lo, Mr. Ben. Saya merinding, teman-teman. Tuh, Coba. undang-undang yang sudah disebutkan semua tadi ternyata muaranya itu hanya satu. Oh, badan yang memiliki kewenangan hanya satu, yaitu Mr. Brian, monggo. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya. Tuh, kan? Approval itu adalah wewenang lembaga negara, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, saya Ya, tanya di sama situ Bu Fitri. disebut approval. Approval itu approve ya. Saya tanya sama Approval. Bu Fitri. Tunggu, jangan diambil semua. Bu Fitri, kalau ada yang itu approve, ini approve, itu gimana Bu Fitri? Lah, Bu Fitri ini gak ono. Jawab Mr. Blank. Ada bentar lagi dia datang tuh. Lagi sikat gigi, lanjut. Ya Allah, jangan sampai sikat gigi sambil ketawa, sambil bercermin. Nah, itu berbahaya. Coba bayangin ya, bayangin loh. Fitri Salhuteru aja, sampai sikat gigi pun handphonenya dibawa sama dia nih. Saking nggak mau ketinggalan dia. Ini nih informasi teman-teman. Bermanfaat semua. Coba bayangkan ya. Dari semua dasar hukum yang sudah disebutkan oleh Prof. Ikrar tadi, ya Kepala BPOM tadi, disebutkan semua undang-undangnya, mulai dari undang-undang, peraturan presiden, mulai dari peraturan pemerintah, instruksi presiden, peraturan Badan POM, sampai peraturan Badan POM, semua disebutkan. Sampai peraturan Pak RT dan Pak RW. Dan akhirnya beliau menyebutkan kewenangan approval itu hanya ada pada lembaga negara, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Tidak ada satu manusia pun di Indonesia ini yang bisa approve itu. Masa aku nggak boleh nge-approve? Nggak boleh. Oh, siap salah. Mau di-approve apa? Mau nge-approve kecuali nge-approve itu yang lain nih. Tapi kalau meng-approve soal produk ya, sediaan farmasi, pangan olahan, obat dan makanan, suplemen kesehatan, dan semua produk yang di bawah wewenang atau yurisdiksi BPOM, maka satu-satunya lembaga negara yang berkompeten dan berwenang untuk mengeluarkan approval itu hanya BPOM. Demikian, Mr. C. Silakan dilanjut. Ya. Oke, nanti arahnya kepada ajakan kepada masyarakat ya, supaya lebih cerdas dan cermat ya. Betul. Masyarakat ya, Mr. Betul. Brian. Yap. Oke, jadi ini gimana? Lanjutkan. Oke, lanjut. 86. Laksanakan. Wewenang ini tidak berhak dimiliki oleh siapapun. Jadi, Loh, kurang apa lagi Mr. Blank? Kok sama bahasa saya sama Pak Profesor ini? Bagaimana? Gak tahu ini kenapa ini begini. Wah ini, jangan-jangan adiknya. Jadi bagaimana nih Mr. Blank? Ini udah di ujung apa belum? Belum Mr. Blank. belum. Ini masih sedikit lagi. Apa mau saya percepat? Saya tutup aja. Jangan, ini sampai di ujung ini artinya kembali lagi teman-teman ya, wewenang. Oke. Wewenang itu artinya apa namanya? Wewenang itu artinya tanggung jawab. Iya. Ya. Yang diberikan oleh undang-undang. Yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai pelaksana, ya. Oke. Artinya apapun yang diperbuat, ya, karena ini menguasai hajat hidup orang banyak, ya, masyarakat konsumen pada umumnya, ya, yang semuanya harus dijaga hak dan kewajibannya, dan itu merupakan tanggung jawab negara untuk hadir di tengah-tengah ekosistem bisnis untuk menjaga ya hak dan perlindungan terhadap berbagai pihak. Nah, dalam hal ini kewenangan itu diberikan, diamanatkan oleh undang-undang kepada BPOM.
Hmm. Dan itu tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, apalagi diberikan. Diwakilkan saja tidak bisa, apalagi diberikan. Hmm. Kecuali wakil RT ya, Mr. Bland. Kecuali wakil RT. Lanjut, Mr. Z. Jadi gimana nih? Dilanjut dulu. Siap, laksanakan. Jadi dengan demikian, Meskipun dia dokter. Nah ini sebenarnya sudah kepukul di sini nih sebenarnya, tapi krosop ora ya, Mr. Bland. Nah, ini dia. Sebenarnya ibu host ini tadi, ibu yang host itu, pemandu acaranya itu sudah mengarahkan, mengerucut kepada salah satu perilaku yang meresahkan yang dilakukan oleh oknum dokter, ya kan? Makanya tadi ibu pemandu acara ini, ibu hostnya itu bertanya dengan 2 jabatan sekaligus. Bapak Profesor sebagai mantan ketua Konsil Kedokteran Indonesia, yang kedua sebagai kepala BPOM. Dan dua-duanya sudah dijawab, teman-teman. Secara etik sudah jelas melanggar, ya kan? Secara kewenangan apalagi, dan ini dipertegas nih yang baru terakhir tadi. Lanjut, Mr. Z. Jadi Udah gregetan saya ini. Lanjut. Oke, lanjut, siap, laksanakan. tidak memiliki wewenang untuk itu. Ya. Wes, orang ana wewenang untuk itu, wes. Jadi dengan demikian, barang siapa yang mengambil wewenang ini telah melanggar aturan. Tuh. Wes, ngono ae lah, wes. Ngerti pora iso, maksudnya paham pora sih ngono lo maksudku tuh, gemes aku. Ayo. Dan Badan POM di bawah kepemimpinan saya akan tegak lurus dengan aturan. Oke, Pak, saya pegang Pak kata-katanya Pak. Saya catat, Pak. Saya rekam di kepala saya, Pak. Ya. Nggak bisa, saya nggak mau. Saya pegang ini dengan tangan saya nih Pak, karena Bapak ada di handphone saya, ya nggak? Oke. Saya pegang. Teman-teman pun yang di bawah menjadi saksi. Itu Bagaimana, Bu Fitri? omon-omon itu kan udah lama bikin YouTube. Omon-omon ya, omon-omon. Ya, justru ini kita kembalikan omon-omonnya ini kepadanya. Nah, harus kita tagihkan ini. Betul. Harus kita Iya, tagihkan. kita tidak bisa menyajikan apa yang di dalam hatinya nanti. Nah, Tapi yang artinya, sekarang ini kita tunjukkan, kau tuh lupa ya dengan omong-omongmu ya. Begitu, Bu, Ya. Bu Fitri. artinya Mr. Rizky ini, ingat nggak yang kita bahas setelah dia bicara tentang larangan ini? Ya. Samira kan masih tetap mereview. Itu yang harus dia tindak. Jangan omong-omong. Nah, itu Betul, nanti. betul, Karena betul. ini jejak digitalnya ada, dan ini masih ada, dan ini omongannya dia, ini keluar dari pernyataannya dia, ya kita harus, tagih. ya nggak? Betul. Kita harus tagihkan kembali. Nah, jadi cukup kita potong ya, teman-teman konten kreator, kita himbau, kita minta untuk nanti memotong kalimat yang beliau pakai. Saya sebagai kepala BPOM bertindak tegas. Nah, ini nanti kemudian kita sampaikan di dalam konten-konten kita bahwa, Pak, di mana? Pak, bagaimana? Pak, ini ada pelanggaran. Nah, Pak, mana ketegasannya? Itu nanti akan kita suarakan di media sosial. Kita ramaikan. Ada yang halus. Masa sih kalah sama Openg gitu kan? Iya. Ya. Oke, jadi gimana nih? Lanjutkan. Lanjut. Oke. Tinggal sedikit ini, tinggal sedikit. Melindungi rakyat Indonesia secara keseluruhan dengan tidak berpihak ke siapapun. Ya. Itu sih intinya. Jadi Oke. intinya BPOM ingin menegaskan ya bahwa demi kepentingan masyarakat banyak ya, tidak ada satupun di Indonesia ini ya, di Republik Indonesia ini yang boleh melakukan apa yang diberikan kewenangannya oleh BPOM, Iya. ya kan, kecuali BPOM itu sendiri. Iya. Misalkan ya, tidak ada satupun di negeri kita ini yang berhak menyatakan suatu barang produk skincare itu approved. Udah mulai ke situ. Eh. Mulai ke situ. Ibu hostnya ini memang. Iya. Teman-teman, ini adalah bukti bahwa ketika ini disajikan mungkin tidak banyak yang nonton karena saya lihat penontonnya dikit. Nah, sekarang saya ulang lagi dengan harapan teman-teman tuh semakin pandai, semakin cerdas, semakin paham, semakin mengerti dan menjauhi masalah-masalah ini. Begitu Mr. Blind.
Betul. Nah, sekarang tugas kita sebagai masyarakat ketika kita sudah mendapatkan pengetahuan ya, ilmu tentang bagaimana tata cara kita sebagai masyarakat untuk bisa terlibat dalam pengawasan obat dan makanan termasuk skincare, sediaan farmasi ini. Setelah kita tahu alurnya, setelah kita tahu bagaimana prosedurnya, kita harus bersuara, teman-teman. Jangan diam aja. Oke. Ini sudah jelas-jelas ada apa namanya? Ada kejanggalan dalam proses penegakan hukum, ya. Ini harus kita suarakan. Oke, Mr. Ben. Contohlah Mr. Z menyuarakan yang benar meskipun tantangannya luar biasa, Mr. Blind. Betul. Tahu nggak konten saya ini, akun saya ini sedang dilaporkan ke TikTok gara-gara ini nggak bisa nih. Coba teman-teman bisa nggak ngirim mawar-mawar ke saya? Pasti nggak bisa. Karena saya kena dilaporin. Kena pembatasan. Sehingga ini penontonnya segini nggak apa-apa karena sasarannya bukan ini. Gitu ya, Mr. Blend ya. Jadi bagaimana ini, Mr. Blend? Saya rasa bagus kita stop dulu ya. Atau mau dilanjut? Bagaimana teman-teman yang lain? Lanjut dulu toh, Mr. Blend. Lanjut dulu, boleh. Menyangkut masalah durasi, Mr. Blend. Oke. Lanjut. Oke, siap, laksanakan. Atau tidak, ya, kecuali BPOM. Betul. Jadi kalau ada pihak ya siapapun dia, apalagi ini dokter ya, yang menyatakan atau mengambil peran kewenangan yang sebenarnya itu menjadi kewenangannya BPOM, maka dianggap melanggar hukum. Betul. Dan Itu BPOM melanggar akan hukum. menindak tegas. Jelas. Oke. Kami akan menindak tegas. Saya tunggu, Pak Kepala BPOM. Bagaimana, Mr. Blind? Orang wong ya wes, lanjut. Tunggu lah, Supaya kita menertibkan datengin. kembali ini Prof ya. Piye. Ini sikat gigi ngomong tadi, piye iki? Udah Gemes. selesai dia. Gemes aku tuh. Kita nggak bisa menunggu. Kalau gini kita harus action, tanya. Nah, ini Lanjut. kata-kata teman-teman, kata-katanya teman-teman ambil itu maksudnya ayo kita tanyakan nih, omonganmu nih, begini nih, begitu. Seperti saya ini loh, meskipun saya pengorbanan saya itu apa namanya itu tidak direkomend, ya tetap jalan terus, gitu loh Bu Fitri. Iya. Intinya kan biar tersampaikan ke masyarakat, Mr. G. Tapi gerakan-gerakan kita ini kan sangat berpengaruh banget untuk apa namanya tidak membuat para penjahat ini menjadi besar, malah kecil kan. Sekarang malah banyak yang pinter kan. Nggak masalah. Kita gerakan apapun, sekecil apapun itu pasti ada manfaatnya, Mr. G. Nah, tadi Mr. G kan bilang, ya soalnya ini nggak ada yang nonton. Betul, itu sepakat saya, nggak ada yang nonton. Karena kalau yang begini-begini itu, penjahat-penjahat nggak mau ini viral. Nggak mau. Kalau bila perlu mah yang nonton aja diblok-blokin. Nah, itu. Nggak perlu. Dan juga BPOM juga kurang sosialisasinya terhadap konten ini. Padahal ini kan membela marwah ya. Ya susah juga ya dia ngomong Pak Taruna bicaranya begini, tapi no action, ngomong-ngomong, ya bingung jadi saya juga. Iya. Itu lanjut ya. Saya Jadi ini gimana Bu Fitri? lanjut, saya dengar dulu. Oke, siap, laksanakan perintah. Karena ini jadi kita di negara hukum Prof. Iya. Tapi kayak hukum rimba. Iya. Jadi siapa kuat itu yang menang. Kesan Wow, sebenarnya ini teman-teman, siapa yang banyak wek itu yang menang, begitu maksudnya itu. nih ya Prof. Masyarakat Boleh nggak saya ngomong sedikit takut semua lupa? baku hati. Oh boleh, silakan. Nah, ini juga kan akhir-akhir ini, setahun 2 tahun terakhir ini kan banyak banget nih para owner skincare yang merasa dirinya si paling berkuasa ya, pada flexing pengen deket-deket Pak Taruna. Ini Pak Taruna juga, saran saya, kalau sudah ada oknum-oknum yang menghancurkan skincare ini, jangan dikasih panggung. Jangan tuh pameran didatengin, yang gede-gede. Datang itu yang kecil-kecil Pak Taruna, yang nggak ada tersorot sama masyarakat, yang nggak onar-onar, nggak ini giliran brand-brand yang terkenal, yang memang
ada manfaatnya lah gitu, entah kedekatan si brand owner sama pejabat politik dan lain-lain, disamperin. Entah memang brandnya gede, udah banyak ini disamperin ya. Ini sebetulnya koreksi dari masyarakat ya. Pak Taruna udah tahu bahwa misalnya ada beberapa brand yang lagi berseteru, kita tahu secara batin, kita tahu nih lagi pada berseteru. Nggak usah dikasih panggung, stand didatengin, dibikinin konten, seolah-olah si paling deket sama Pak Taruna, seolah-olah si paling dibackingin sama Pak Taruna. Itu nggak bener menurut saya. Ya. Harus mampu menjaga Harus menjaga. Iya. Kayak Mr. J aja, waktu Mr. J masih jadi polisi, mau nggak Mr. J deket-deket sama penjahat, di foto-foto, dikontenin? Nggak mau pasti. Nggak mungkin mau. Nah ini Pak Taruna ini menurut saya jangan. Kalau Tapi misalnya sekarang pun saya nggak mau. Iya benar, sekarang udah nggak jadi polisi. Jangan ada acara mentang-mentang acara di BPOM. Ya kita pasti jawabannya ya kita ya mendukung siapapun, ya tahu mendukung siapapun, tapi ya punya empati toh ya. Ya kalau yang lagi jadi tukang-tukang onar ini jangan merasa, kan sekarang sosok Pak Taruna ini dipakai flexing ya sama penjahat-penjahat ini yang lagi berseteru kan. Netral dulu maksud saya, nggak usah lah dikasih panggung. Sampai dibikinin konten si paling deket sama kepala BPOM, kan geli ngelihatnya. Harus bisa menjaga marwah. Harus bisa menjaga marwah Pak Taruna, ya nggak usah lah yang gitu-gitu. Banyak tuh skincare yang kecil-kecil, yang bagus-bagus, atau misalnya yang besar dikasih panggung boleh. Ini jangan, aduh udahlah, kalian tahulah siapa yang saya maksud ya. Lanjut, dan ini sebelum dilanjut ya, Pak Taruna ya, himbauan nih, saran dan dari kami ya, untuk menjaga integritas Bapak ya. Mungkin foto itu biasa Pak. Mungkin dengan hadirnya ke stand mereka Bapak itu biasa saja ya. Tapi secara tidak langsung mereka menggunakan itu sebagai pesan ke kompetitornya Pak. Mereka gunakan foto-foto bersama dengan Bapak, konten-konten dengan Bapak itu untuk menyampaikan pesan ke kompetitor mereka, ke musuh-musuh mereka, bahwa seolah-olah mereka punya kedekatan spesial dengan Bapak. Kok Bapak mau Pak diajak-ajak begituan? Ya kan? Satu lagi nih, jangan juga, satu lagi nih takut saya lupa, jangan juga mau menerima sumbangan-sumbangan acara-acara dari pemilik skincare yang merasa si paling deket. Gak usah ya. Ada apa-apa mampu kok negara bikin acara tanpa sumbangan-sumbangan owner-owner skincare flexing yang punya masalah, yang jual skincare nggak bener, itu yang ngancur-ngancurin. Nah, Mr. J kalau udah nyisir bingung jawab kan. Ya lanjut. Jangan sampai Bapak sebagai kepala BPOM, pemangku jabatan dan pengambil kebijakan tersandra Pak. Oke, Mr. Brian. Dengan bantuan-bantuan mereka itu, dengan kedekatan-kedekatan flexing-flexing mereka itu Pak. Mr. Brian, itu mungkin bisa disampaikan nanti Mr. Brian, karena saya melihatnya ini masih ada beberapa menit, kemudian habis itu kita langsung all out untuk memberikan ultimatum. Demikian Mr. Brian. Ya, saya sambil izin mau makan malam dulu ya. Jadi ini gimana nih? Dilanjut. Oke, siap, laksanakan perintah. Dokter dengan dokter berantem. Lu kan, aku bilang apa? Influencer dengan influencer berantem. Aku bilang apa? Pemilik skincare, brand skincare A dengan aku bilang apa? Brand skincare B berantem. Semua merasa paling benar. Dan semua merasa paling berkompeten ya untuk menentukan produk siapa yang paling approval nih istilahnya. Ya kan? Padahal itu tidak ada yang berwenang untuk menyatakan itu kecuali BPOM Republik. Tuh dengerin tuh, kecuali BPOM. Dah, jangan banyak ini. Pokoknya BPOM lah, gitu ya. Karena Mr. Brand lagi nggak bisa ngomong, karena kalau ngomong tuh keselak. Jadi saya ngomong ya. Bagaimana nih? Lanjut. Indonesia. Jadi kalau ada nih sahabat hukum ya, ingat baik-baik, jangan mau dibodoh-bodohi. Ya, hiruk pikuk skincare ini akibat dari kurangnya pengetahuan. Bu Fitri, monggo, sering Bu Fitri sampaikan ini. Iya, pokoknya intinya Mr. Z, kalau BPOM ini menjalankan tugasnya yang dipilih oleh masyarakat, oleh negara, ya,
sebagai badan yang menjalankan undang-undang, nggak akan ada si Nikita Mirjani di penjara, nggak akan ada Dr. Richard Lee di penjara, ya, nggak akan ada tuh semua, nggak akan ada kekisruhan, nggak akan ada hancurnya dunia skincare ini kalau BPOM ini tegas dari awal, ya, dari awal. Ya, itu aja sih, simple. Nah, sekarang kalau kita nih mau minta waktu untuk debat, bukan debat ya, dengar pendapat lah dengan masyarakat. Coba dikasih nggak sama BPOM, karena kan kita nggak punya kepentingan, dan mungkin BPOM juga menganggap kita ini nothing, bukan sesuatu yang menguntungkan buat mereka. Oh, jangan salah. Ya Coba kan? kalau misalnya kita dikasih nih dengar pendapat sama mereka seperti yang sudah direncanakan dari awal, baru saya angkat jempol, karena kita di antara orang yang tidak punya kepentingan untuk jualan selain untuk kedamaian di Republik ini, nggak usah Iya. pada onar gitu, Iya. menagih janji BPOM, menindak orang-orang yang sampai hari ini itu masih petantang petenteng gitu, Mr. G. Jangan sekarang ada kasus lagi yang DRL ini, dia malah menjadi saksi di dalam kasus hukum, kan harusnya dia yang menindak, Mr. Z. Kenapa dia dikangkangi, kan kata Mr. D sama Mr. Blind, kok mau gitu. Kalau saya sayangnya ini bukan Jepang ya, kalau Jepang udah mundur tuh malu. Itu namanya kalau di Jepang tuh harakiri. Lanjut. Kadang-kadang tuh hara kanan juga. Ini kita pertanyakan nanti. Udahlah, tenang aja. Sudah ada Bang Dev di sini ngintip-ngintip, tenang. Terkait dengan perizinan di lingkungan BPOM. Jadi tidak ada satupun masyarakat kita, entah itu dokter kecantikan ataupun reviewer yang lain, yang berhak menyatakan bahwa suatu produk itu layak dipakai atau tidak, di-approve atau tidak. Kan Tuh, sudah jelas begini ya. yang meng-approve itu adalah BPOM. Betul. Yang berwenang untuk menyatakan itu. Tuh. Jadi sahabat hukum, ya konsumen yang sekarang kebingungan, Anda boleh pakai apa saja, dan kalau memang Anda ingin supaya berhati-hati nih ya Prof, Iya. melakukan uji lab boleh-boleh saja, Boleh. tapi hasil uji labnya laporkan kepada BPOM untuk ditindaklanjuti. Betul. Gitu. Kita pasti tindak lanjuti. Pasti. Oke, sampai di sini dulu. Ini sudah selesai, teman-teman. Sudah jelas ya. Ada yang diucapkan oleh Kepala Badan POM. Dia menyatakan ini begitu banyak tadi pernyataannya, sehingga kita akan menggunakan pernyataan-pernyataan ini, video ini, untuk kita kembalikan kepada Badan POM. Apakah Kepala Badan POM ini sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan, ataukah belum? Masyarakat semua yang tahu. Itu silakan, ini ada Bu Ragam. Silakan Bu Ragam, sebelum saya marah-marah sama Kepala POM. Ya, karena Bu Ragam tidak mau ngomong, teman-teman, saya wakili saja. Halo, ada suara nggak? Ada sedikit. Dengar nggak? Halo. Ini banyak nih, kayak habis dicas ini. Jadi gini, aku tadi menanggapi, aku dengar sih ya yang disampaikan yang di video itu. Aku sebenarnya kalau dari segi komitmen yang disampaikan Kepala BPOM itu bagus sih ya. Komitmen yang disampaikan bagus, tapi yang jadi masalah adalah dilakukan nggak sekarang nih. Kalau nggak dilakukan sama aja, kalau menurut aku kurang tegas, itu satu. Yang kedua, gini Mr. Z, kita itu sesama dokter ya, profesi dokter itu sudah tahu aturan kode etik. Kita itu nyebut spill merek aja nggak boleh loh. Ya, kalau saya mau, kalau kita tugasnya tadi sudah jelas, seorang dokter itu tugasnya cuma mengedukasi masyarakat, tapi kita tidak punya wewenang untuk meng-approve atau mereview produk seseorang, apalagi menjatuhkan ya. Yang sifatnya menjatuhkan nggak boleh. Kita cuma mengedukasi bahwa skincare ini yang benar adalah kandungannya ini sekian persen, atau seperti itu contohnya ya. Contohnya, kita cuma sebatas mengedukasi tapi tidak punya wewenang meng-approve atau punya wewenang menyampaikan bahwa produk ini yang paling bagus, produk itu jelek. Itu kan wewenang BPOM. Ya, aku setuju yang tadi disampaikan udah jelas banget, clear. Itu yang pertama. Kita pun ya Mr. Z, selain aku nggak bisa nyebut merek,
nggak boleh tuh seorang profesi dokter nyebut merek, nggak boleh. Itu menunjukkan keberpihakan kita nggak boleh berpihak. Itu yang pertama. Terus seorang dokter itu kita kalau mau promosi aja nih, tapi itu harus nama pribadi, bukan bawa gelar profesi dokternya. Atribut dokter pun nggak boleh dipakai. Oke. Ya, bedakan ketika kita menjalani profesi kita, it's okay pakai atribut. Ketika mempromosikan produk itu misalkan sampingan kita bawa nama pribadi tuh, nggak bawa nama profesi dan tidak boleh pakai atribut profesi. Terus satu lagi yang perlu diketahui juga dan semua dokter aku rasa tahu ya, bahwa contohnya gini, ketika aku pengen punya program nih ya, program ini, aku tuh nggak boleh nyebut merek, padahal itu programku sendiri. Dan paling ketika ditanya apa itu programnya, apa itu mereknya dok, DM kami, DM saya, nggak boleh di-spill di medsos tuh. Nah itu salah satu contoh-contoh ya, batasan kode etik itu harusnya paham. Dan kalau dilihat dari tindakan oknum dokter itu ya, yang sekarang lagi rame, aku rasa itu sudah menyalahi kode etik ada. Ya, kode etik ada. Nah, sekarang tinggal ketegasan BPOM melakukan apa yang sudah dia sampaikan di YouTube itu. Itu aja dulu Mr. Z, aku ada pasien. Sorry, thank you. Oke, baik. Saya sudah menayangkan ini, artinya apa? Pesan saya sudah sampaikan. Dan saatnya saya pindah channel, begitu ya Bu Fitri ya. Mr. Blind, Ica, Pindah channel kemana? ini di PMI saya dipanggil. Kayak Oh alah. iya, ini sedang lab ini. Ya, aku dipanggil karena saya juga punya pekerjaan. Bukan hanya TikTok saja, tapi ada pekerjaan Siap, juga. Mr. Z. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mr. Blind. Yang jelas kita akan tayangkan sepotong-sepotong ini untuk supaya kepala BPOM-nya tahu ya. Oke ya? Siap, Mr. Z. Terima kasih Oke. semua Mr. Z. Terima Ya, Terima kasih. kasih, Bu. Terima kasih Mr. Bu Z, Fitri, terima kasih Bu Mr. Ragam. Blind, terima kasih Ica, terima kasih Bu Ragam, terima kasih semua teman-teman yang ada di bawah. Terima kasih. Terima kasih, salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan ke Ibu Naker, ya, Bu,